Oke, kalian boleh marah sama Mas Iam karena udah 2 tahun vlog merbabu baru mau aku lanjutin. Tapi bolehlah kalian lihat dulu part 1 dan 2-nya. Jam setengah 11 kita udah sampai di pohon akasia kembar. Istirahat sebentar, lanjut trekking lagi. Kurang lebih treknya kayak gini terbuka. Tepat di jam 11 siang kita sampai di pohon akasia tunggal. Istirahat sebentar, lanjut trekking lagi. Dan jam setengah 12 kita sampai di Sabarnak 2. Kayaknya kalau sekarang aku lihat di banyak konten, di Sabarnak 2 ini ada gapura selamat datangnya nggak sih? Atau di mana ya? Nah, jam 11.40 kita sampai di pos 3. Pos 3 ini luas, bisa buat camp juga. Areanya terbuka dan tentunya panas sekali. Kita lanjut trekking lagi. Ini jam 12.20 kita istirahat ngemil-ngemil dulu karena kita udah lapar. Perasaan jauh banget nggak sampai-sampai di pos 4. Ternyata kena prank, pos 4 udah deket banget di depannya. Padahal tadi kita udah mau nyerah. Ini jam 12.40 kita sampai di pos 4. Makan siang terlebih dahulu, lalu lanjut diriin tenda. Kenapa kita nggak ngecamp di pos pemancar? Karena kata orang-orang yang baru turun, di puncak pemancar itu anginnya lagi kenceng banget guys. Jadi daripada kenapa-napa, kita camp di pos 4 aja. Nah, kondisi area camp pos 4 tuh kayak gini guys. Selesai diriin tenda, kita istirahat, tidur dulu. Dan karena ini sampai sore cerah banget, jam 5 sore kita naik ke atas dikit, cari spot yang terbuka buat sunsetan. Dan kocaknya sepatunya Hamid tuh jebol guys. Belum juga Hamid udah jebol. Akhirnya ya udah ditali aja guys. Tapi nggak apa-apa karena sore ini sunsetnya bener-bener cantik banget. Ada lautan awan dan ada sinyal. Kita juga sempet live juga. Dan habis maghrib kita masak-masak seadanya aja. After cerita-cerita, ngobrol, terus habis isya kita langsung pada tidur aja. Persiapan buat summit dini hari nanti. Dan tepat jam 3 pagi kita berdoa bareng terus lanjut buat summit. Dan kalian harus tahu trek dari pos 4 ke puncak pemancar itu masya Allah banget, bener-bener full nanjak. Akhirnya jam 4 pagi kita sampai di puncak pemancar. Nah, habis puncak pemancar ini di depannya ada batas Kabupaten Magelang dan Semarang, dan di sini juga jalur pertemuan orang-orang yang naik via Tegelan dan Wekas. Lalu kita lanjut jalan lagi sekitar beberapa menit, itu ada 2 jalur untuk menuju ke puncak, jalur biasa dan jalur mata air. Nah, kita karena kehabisan air terus lewat di jalur mata air. Ternyata trek dari mata air sampai puncak Geger Sapi kalau nggak salah, atau di jalan persimpangan, ini adalah trek yang paling mematikan karena bener-bener 90 derajat full nanjak. Nah, kalau siang penampakan treknya tuh kayak gini guys. Ini kita juga nggak sampai auto kena mental. Sekitar jam 5 pagi kita masih subuhan di tengah-tengah trek ini. Dan akhirnya jam setengah 6 pagi kita sampai di persimpangan jalan yang landai atau di bawahnya puncak Geger Sapi. Sunrise-nya udah mulai kelihatan cantik banget. Kalau kalian mau lihat lautan awan dan sunrise tercantik di Gunung Merbabu via Tegelan, komen yang banyak biar Mas Iam langsung edit part 4.